channel media pembelajaran yang dimana channel ini membahas tentang media-media pembelajaran khususnya bagi Bapak Ibu guru. Dan juga ada tutorial pembahasan seputar tugas-tugas dari operator sekolah seperti Dapodik, PMP, dan yang lainnya. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel media pembelajaran. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah tematik tema 1 hidup rukun kelas 2 subtema 2 pembelajaran 2. Jadi simak videonya dengan baik ya, supaya nanti anak-anak bisa mengerti dan paham apa yang Bapak jelaskan dalam video pembelajaran ini. Baik, di sini Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan dilakukan bersama, misalnya memperingati hari kemerdekaan. Nah, sekarang bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Nah, di sini Bapak punya percakapan antara Udin dan Edo. Di sini Udin berkata, "Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh." Edo pun menjawab, "Lomba dalam rangka apa, Din? Ayo kita ikuti lomba itu, sepertinya menyenangkan." Udin pun berkata lagi, "Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama." Edo pun menjawab, "Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita." Nah, di sini ada percakapan antara Udin dan Edo yang akan dimana mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba hias sepeda di dalam rangka perayaan hari kemerdekaan. Nah, baik, selanjutnya sekarang anak-anak coba garis bawahi kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Nah, di pembelajaran 1 kemarin Bapak sudah pernah menjelaskan tentang kalimat ajakan. Nah, mungkin dari anak-anak masih ada yang ingat. Biasanya kalimat ajakan itu ciri-cirinya ada kata ayo, kata mari, dan di akhir kalimat itu ditunjukkan dengan ada tanda seru. Nah, sekarang di sini di percakapan yang tadi anak-anak, percakapan antara Udin dan Edo. Sekarang anak-anak coba garis bawahi yang mana termasuk kalimat ungkapan. Nah, sekarang kita cari bersama-sama. Di sini contohnya yaitu ya yang ini anak-anak. Di sini ada kata ayo. Nah, kalimatnya yang ini. Ayo kita ikuti lomba itu, sepertinya menyenangkan. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat ajakan. Kenapa ini dibilang kalimat ajakan? Karena di sini ada kata ayo dan di akhir kalimat ada tanda seru. Itu ciri-cirinya ya anak-anak. Terus ada yang ini, ayo aku bantu memompanya. Nah, di sini juga ada kata ayo, berarti ini adalah kalimat ajakan. Nah, di sini yang terakhir, yang ketiga, mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, kenapa ini juga dikatakan kalimat ajakan di sini? Karena ada kata mari anak-anak. Di sini ada kata mari, berarti ini mencirikan bahwa kalimat ini adalah kalimat ajakan. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Nah, sekarang bagaimana dengan kamu? Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak pernah membantu teman yang membutuhkan pertolongan? Contohnya misalnya di dalam anak-anak bermain, temannya jatuh, anak-anak menolong. Itu salah satu contohnya ya. Mungkin dari anak-anak sudah pernah menolong teman. Nah, ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Nah, selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari-lari bersama teman-teman. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gerak berlari di bawah ini. Sekarang Bapak punya 3 gambar berlari. Yang pertama ini lari pendek, yang kedua lari panjang, yang ketiga lari melewati bambu. Nah, yang pertama lari pendek. Ini langkah kakinya lebih pendek ya anak-anak. Sedangkan lari panjang, langkah kakinya lebih panjang. Anak-anak bisa lihat di gambarnya, yang ini lari pendek, langkah kakinya lebih pendek dibandingkan dengan lari panjang. Nah, yang ketiga ini adalah lari melewati bilah bambu. Nah, lari melewati bilah bambu ini di mana anak-anak di lantai itu ditaruh bambu. Nah, ditaruh bambu, setelah itu anak-anak harus
lari melewati bambu-bambu ini tanpa anak-anak menginjak. Gitu ya anak-anak. Jadi anak-anak perlu tahu juga bahwa gerakan berlari itu adalah gerakan melangkahkan kaki yang diikuti dengan ayunan tangan. Nah, saat kaki kanan melangkah, maka tangan yang mengayun itu adalah tangan kiri anak-anak. Sedangkan kalau kaki kiri yang melangkah lebih dahulu, maka tangan yang mengayun adalah tangan kiri. Nah, gerakan berlari ini tujuannya untuk memperkuat otot-otot kaki kita. Nah, mungkin sekarang anak-anak ada yang tahu permainan apakah ini. Nah, yang ini ya anak-anak, permainan apakah ini dan bagaimana cara memainkannya. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang bergandengan tangan, ada yang berlari-lari. Nah, permainan apakah ini dan bagaimana cara memainkannya. Nah, ini namanya adalah permainan menjala ikan. Nah, yang cara memainkannya, yang pertama itu siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Anak-anak itu dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok pertama menjadi jaring dan kelompok kedua menjadi ikan. Yang ketiga, cara memainkannya, kelompok jaring saling bergandengan tangan dan tangan berusaha menangkap ikan dengan cara mengejarnya. Terus yang keempat, ikan yang dikejar harus menghindar. Apabila siswa atau ikan duduk, maka siswa jaring tidak boleh menangkapnya. Terus yang kelima, caranya siswa atau yang menjadi ikan yang tertangkap menjadi kelompok jaring. Jadi ketika anak-anak menjadi ikan ditangkap, nanti anak-anak akan menjadi ke kelompok jaring sehingga kelompok jaring menjadi semakin panjang. Demikian seterusnya sampai ikan habis. Terus sekarang perhatikan gambar anak-anak yang bermain menjala ikan. Tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman. Nah, di sini anak-anak coba perhatikan gambarnya. Adakah di antara gambar ini sikap saling membantu dengan teman? Nah, yang ini ya anak-anak. Di sini ada teman yang terjatuh, Udin menolongnya. Nah, ini adalah membuktikan bahwa di dalam permainan kita harus saling menolong, tolong menolong. Di mana tolong menolong ini menunjukkan sikap yang baik, karena kita berteman itu harus saling tolong menolong dengan teman. Nah, selanjutnya Udin menghias sepeda di rumah Edo. Urutkan gambar di bawah ini menjadi cerita. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mengurutkan cerita ini, gambar ini menjadi cerita. Nah, ini ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, di gambar pertama tidak ada percakapan, dan di gambar kedua ada percakapan yang dimana hari sudah sore do, aku permisi pulang ya, aku harus beribadah. Terus di gambar ketiga juga tidak ada percakapan, dan yang ada percakapan di gambar keempat. Baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Nah, sekarang anak-anak tugasnya adalah mengurutkan mana yang nomor 1, 2, dan 3, dan 4 supaya ini menjadi sebuah cerita. Nah, yang pertama yang ini ya anak-anak, itu Udin datang ke rumah Edo dengan mengetuk pintu. Berarti ini Udin baru datang ke rumah Edo. Nah, setelah itu yang kedua, yang ini ya anak-anak, Udin dan Edo menghias sepeda. Terus yang ketiga yang mana? Yang ini. Yang ketiga, di sini ada ucapan Edo, hari sudah sore do, aku permisi pulang ya, aku harus beribadah. Nah, di sini Edo sudah Udin sudah menunjukkan mau pulang atau mau pamit dari rumah Edo. Selanjutnya Edo pun menjawab, baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Nah, Edo menjawab karena Udin pulang bahwa nanti dilanjutkan menghias sepedanya di esok hari. Nah, ini adalah yang keempat. Terus kita lanjut. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan gambar cerita di atas. Cerita yang tadi ya anak-anak. Apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Nah, di percakapan tadi, apakah Edo marah? Tidak. Edo mempersilahkan Udin untuk pulang karena hari sudah sore, Udin pun mau beribadah. Jadi Edo tidak marah ya anak-anak. Terus yang kedua, gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Tadi gambar yang terakhir ya. Gambar yang keempat, bahwa Edo mengizinkan Udin untuk pulang karena hari sudah sore dan mau beribadah. Terus yang ketiga, apa yang dilakukan Edo setelah Udin pamit pulang?
Nah, Edo mengatakan kepada Udin bahwa untuk menghias sepedanya nanti dilanjutkan esok harinya saja karena hari sudah sore. Terus yang keempat, apakah kesimpulan gambar itu? Kesimpulannya di sini, walaupun saat bermain kita harus tahu waktu ya anak-anak, jangan sampai larut kita bermain sampai kita lupa beribadah, itu tidak baik. Nah, selanjutnya Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meski sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Nah, di sini menunjukkan sila pertamanya Udin tidak lupa beribadah, sedangkan sila keduanya itu ditujukan bahwa mereka itu selalu saling membantu. Nah, anak-anak masih ingatkah ini lambang apa? Nah, ini adalah lambang Garuda Pancasila, adalah lambang negara Indonesia. Nah, terus burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Lihat perisainya. Ini perisainya ya anak-anak, di pembelajaran kemarin juga Bapak sudah menjelaskan tentang perisai-perisai dari burung Garuda. Nah, perisai itu memuat simbol-simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, ini perisainya, ini ada simbol, ada 5 simbol ya anak-anak. Pancasila adalah dasar negara dari negara kita. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Nah, panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan, sedangkan Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Jadi Pancasila ini artinya 5 dasar atau aturan. Nah, ini perisainya ya anak-anak, kalau anak-anak lupa. Terus kita lanjut. Nah, di sini ada lambang-lambang dari Pancasila. Yang pertama dilambangkan dengan bintang yang dimana bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada rantai. Nah, ini yang dimana bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ini ada pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat ada kepala banteng, yang dimana ini bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus yang kelima ada padi dan kapas. Nah, di sini bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini di sila pertama itu simbolnya bintang, di sila kedua itu simbolnya rantai emas, yang ketiga itu sila ketiga itu simbolnya pohon beringin. Terus yang keempat ini sila yang keempat simbolnya kepala banteng. Sila yang terakhir atau sila yang kelima simbolnya padi dan kapas. Oke, dari anak-anak bisa diingat-ingat kembali ya. Ini adalah pembelajaran kita yang kemarin di tema 1 subtema 1. Terus penerapan sila ke-1 dan kedua di tempat bermain. Nah, sekarang kita akan mencari contoh penerapan sila ke-1 dan kedua di tempat bermain. Kita lihat di sila ke-1 dulu. Nah, di sila ke-1 ini contohnya yang pertama tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Terus yang kedua contohnya memberikan kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Jadi di sini anak-anak tidak boleh melarang teman kita yang sedang mau beribadah. Terus yang ketiga tidak mengejek teman yang berbeda agama. Jadi anak-anak tidak boleh membanding-bandingkan teman walaupun kita berbeda agama. Terus yang terakhir contohnya menghormati teman yang berbeda agama. Terus contoh sila yang kedua, mematuhi peraturan dalam permainan. Nah, di dalam permainan itu apapun permainannya sudah ada aturannya ya anak-anak. Jadi anak-anak tidak boleh melanggar peraturan itu. Terus yang kedua contohnya membantu teman yang jatuh. Nah, ini sangat penting sekali ya anak-anak. Penerapan sila kedua ini membantu teman yang sedang terjatuh. Misalnya anak-anak sedang bermain, ada teman yang terjatuh, itu harus ditolong. Terus yang ketiga, contohnya yang terakhir, suit untuk menentukan kelompok bermain. Nah, misalnya anak-anak sedang bermain. Jadi anak-anak tidak boleh memilih teman untuk menjadikan kita satu kelompok. Jadi untuk supaya kita adil, kita melakukan undi, yaitu dengan cara suit untuk mencari kelompok dari dalam bermain. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa anak-anak sudah menerapkan sila kedua. Nah, baik, sekarang pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai. Jika
jika sikap sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah, di sini Bapak punya 4 gambar. Yang pertama ini, kedua gambar yang ini, ketiga yang ini, 4 yang ini. Nah, di gambar pertama ada percakapan. Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja. Nah, sikap ini adalah contoh pengamalan sila yang beberapa. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu. Baik, betul sekali anak-anak. Ini adalah contoh pengamalan sila yang pertama, di mana sila pertama itu dilambangkan dengan bintang. Terus yang kedua, gambar yang kedua juga ada percakapan. Aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Nah, di sini melambangkan bahwa sikap ini adalah penerapan sila yang pertama juga. Terus yang gambar yang ketiga, yang ini adalah penerapan contoh sila yang kedua, yang dimana dilambangkan dengan rantai emas. Ini bermain dengan rukun ya anak-anak. Terus yang kedua, yang terakhir, yang keempat. Nah, ini juga melambangkan sikap sila kedua, yang dimana juga dilambangkan dengan lambang rantai emas. Nah, di sini adalah sikap saling tolong menolong atau sikap yang suka membantu teman. Di sini ada Idu yang terjatuh dan ditolong dengan Udin, bahwa Udin ini menerapkan pengamalan sila kedua. Jadi demikian ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Dan sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya di tema 1 subtema 2 pembelajaran 3. Dan jangan lupa ya, sekali lagi, kalau ini bermanfaat jangan lupa dibagikan atau di-share ke teman-teman yang lain supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di komen.